adalah bentuk kehidupan kecil yang penuh dengan keterbatasan. Sebuah kehidupan yang jauh dari rasa nyaman. Ini sebuah cerita dari tanah benua etam. Matahari mulai terbit, bersiap menyambut pagi. Terlihat langkah kuat para petani sawit menyusuri belantara perkebunan di tengah terik sang mentari. Ya, mereka adalah para petani sawit yang telah tinggal sejak puluhan tahun lalu di sini, di Desa Sukamaju dan Desa Makmurjaya, Kabupaten Kutai Timur. Desa Sukamaju dan Desa Makmurjaya adalah kedua desa yang berada jauh dari pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kehidupan di desa ini masih terlihat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat yang telah tinggal bertahun-tahun di rumah yang tidak layak huni. Dulu saya pernah ikut yasinan. Terus giliran saya mau tahrik, saya malu. Saya berhenti dari yasinan. Saya malu, orang-orang mau taruh di mana. Kalau saya mati itu rumah saya gimana? Orang-orang mau taruh di mana? Terus terlalu pahit buat saya itu kalau mengingat itu semua. Seperti yang dialami oleh Ibu Maria, warga trans yang berasal dari NTT ini hidup bertahun-tahun di rumah yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Ibu Maria berjualan sapu yang ia buat dari daun kering yang berasal dari pekarangannya. Suami kan sudah tidak ada. Pertama aku sendiri tidur sama anakku dua. Bocor, aku tarik kasur. Tarik kasur sebelah sana, sebelah sini. Untuk itu, hindarkan bocornya. Aku tinggal sendiri di rumah, cari makan sendiri di mana-mana. Sampai sekarang. Desa Sukamaju dan Makmurjaya terhubung oleh satu akses jalan yang dulunya dibuat oleh masyarakat setempat untuk menunjang aktivitas perkebunan hingga pendidikan. Sayangnya kondisi jalan yang ada saat ini masih sangat memprihatinkan dan belum memadai. Untuk hubungan aksesnya antara desa dan desa tidak bisa dilalui karena kondisi jalannya tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4, bahkan kendaraan roda 2 ketika musim hujan itu pun susah untuk dilalui. Seiringan karena dengan adanya gotong royong masyarakat, swadaya masyarakat, akhirnya jalan itu dibangun secara swadaya masyarakat tetapi belum memadai. Akses tersebut selain menghubungkan kedua desa juga sebagai aspek jalan penghubung kebun karena kita bermitra dengan perusahaan, jadi untuk memotong jarak antara Desa Makmurjaya ke PKS bisa melalui Desa Sukamaju. Selain itu juga Kecamatan Gombeng ini ada beberapa sekolah, termasuk desa kami ada SMP Negeri 4, sehingga masyarakat dari Sukamaju bisa memotong jarak ketika ke sekolah. Seperti Niwen, siswi SMP Negeri 1 Kongbeng yang tinggal di Desa Sukamaju setiap pagi harus berjalan kaki melewati jalanan rusak. Karena dengan hanya melalui jalan inilah, Niwen dapat berjalan ke sekolah dengan jarak yang lebih dekat menuju sekolahnya yang berada di Desa Makmurjaya. Jalannya rusak, terus kalau misalnya itu becek, terus harus buka sepatu. Kalau misalnya mau cari jalan yang bagus, harus muternya jauh. Selain masih minimnya sarana jalan yang memadai di daerah ini, ternyata masih ditemukan beberapa warga yang masih kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau. Keadaan kondisi air yang ada di Desa Sukamaju ini memang masih sulit menggunakan air tanda hujan yang dibuat oleh pemerintah desa sudah cukup lama, artinya mulai dari trans sampai sekarang memang kebutuhan air ini agak susah. Dengan segala kesulitan masyarakat yang terjadi di desa ini, Kodim 0909 Kutai Timur bersinergi dengan TNI Angkatan Laut,
kepolisian serta pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjalankan program TMMD ke-117 yang berada di Desa Sukamaju dan Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng. Kenapa kami pilih sasaran-sasaran tersebut? Karena memang selain jalan yang lebih dekat, jalan pendekat, apabila kita harus mutar tuh sekitar 6 kilo. Tapi kalau kita punya jalan tembus, mudah-mudahan waktu tempuh itu sekitar 3 kilo saja, sehingga menghemat 50%. Lalu yang kedua juga sarana peribadatan, bahwa di sekitar jalan penghubung itu masyarakat sekitar itu yang mayoritas masyarakat trans, itu kalau mau ibadah itu jauh sekali, harus ke pusat kota. Sehingga apabila mereka punya tempat ibadah sendiri tentunya akan lebih bermanfaat. Dan juga perbaikan-perbaikan rumah memang yang kita rencanakan, kita prioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar butuh, termasuk juga air. Air itu adalah sarana vital yang diperlukan masyarakat, sehingga kita juga kemarin harus mencari titik spot sumber air bersih. Kita sudah dapat, kita juga sudah dapat dukungan penuh dari Pemda, sehingga bisa kita masukkan dalam sasaran tambahan sebenarnya. TMMD ke-117, sinergi lintas sektoral, mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Kegiatan TMMD kali ini cukup memberikan tantangan tersendiri bagi para personel Satgas, terutama apabila terjadi kondisi hujan yang cukup lama bisa menyebabkan banjir seperti yang terjadi di lokasi sasaran pembangunan musola. Namun kondisi banjir ini tidak mematahkan semangat anggota untuk terus bekerja, menyelesaikan target pembangunan agar dapat selesai tepat dengan waktunya. Untuk cuaca saat ini kami memang ada kendala, baik kadang hujan, kadang panas, tapi tidak surutkan kegiatan kami. Menjawab solusi kesulitan air bersih yang terjadi di desa ini, Satgas TMMD 117 Kodim 0909 Kutai Timur berinisiatif membangun sumber air bersih yang diharapkan mampu memberikan suplai air bersih bagi masyarakat desa yang membutuhkan. Bahwa sasaran fisik ada 2 rumah yang tidak layak huni, kemudian direhab, bahkan bisa dibangun kembali. Ini sangat terasa sekali bagi masyarakat. Sedangkan sasaran yang non fisik secara umum memberikan kontribusi yang cukup baik khususnya kepada masyarakat. MMD yang ke-17 di Kutai Timur ini bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jalan tersebut menjadi jalan alternatif singkat untuk mendekatkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Ya, kita di sini TNI bersama dengan komponen ini hadir dan bisa dirasakan. Jadi keberadaan kita bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. TNI Manunggal membangun desa secara resmi saya nyatakan ditutup. 30 hari telah berlalu, seluruh target sasaran TMMD tercapai dengan sukses. Anak-anak sekolah pun kini dapat bersekolah melewati jalan yang sudah nyaman dilewati. Ibu Fatihah dan Ibu Maria sudah dapat menghuni rumahnya yang kini sudah sangat layak dan nyaman. Warga desa telah dapat beribadah bersama dengan nyaman. Masyarakat juga sudah dapat menikmati air bersih langsung secara gratis untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengangkut hasil panennya menuju tempat penjualan dengan waktu yang singkat. TNI ada untuk rakyat dan akan selalu ada untuk rakyat. Semoga dengan hadirnya program TMMD ini dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. TMMD 117, sinergi lintas sektoral, mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat.